Baik, mari kita buka Alkitab kita, saudara. Dari Roma pasal 8 ya. Dari ayat 12 ya. Roma pasal 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Terus, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Lanjut ya. Sekarang ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Nah, saudara, ayat-ayat yang kita baca ini, saudara, adalah sudah ditulis ya hampir 2000 tahun. Atau boleh dikatakan ya hampir 2000 tahun ya. Nah, dan ini saudara telah sekian lama saudara menjadi terus digali demikian ya. Tanpa kita menyadari kapan sih sebetulnya realitas ini terjadi. Benarkah ini terjadi? Ya. Karena kan ini kan idealnya demikian. Idealnya demikian. Kita masuk ke dalam zaman anugerah. Jadi Paulus menyimpulkan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri. Kehendak Dia yang telah menaklukkan. Jadi saudara, untuk sekian waktu lamanya saudara diizinkan saudara kematian itu masuk melalui daging manusia. Kenapa? Hah? Cek. Oke. Jadi kematian itu masuk melalui daging manusia ya. Sehingga saudara ditaklukkan oleh Tuhan, dikatakan ke dalam kesia-siaan. Jadi pada waktu makan, waktu manusia itu memilih makan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Artinya itu saudara mendengarkan suara si jahat gitu. Mendengarkan suara iblis gitu. Tahukah saudara, pada waktu itu saudara, memang dikatakan di situ ular itu ya.
datang ya. Jadi iblis itu berinkarnasi jadi ular, mengambil tubuh ular gitu. Kebetulan ular itu ular yang cerdik. Cerdik itu adalah karena memang dia diciptakan demikian. Kan ayatnya bilang begitu ya. Jadi begitu dia cerdik, pasti dia itu kepingin tahu gitu. Kepingin taunya tinggi sekali gitu. Ular itu. Nah, itulah yang membuatnya juga. Jadi yang pertama kali itu kalau boleh kita katakan ularnya lah yang jatuh gitu. Ya. Tapi semuanya itu tentu dalam pengawasan Allah. Ya, kenapa dia bisa jadi ditaklukkan oleh iblis itu gitu ya. Nah, jadi saudara pada waktu itu juga saudara eh, sama seperti kita sekarang sebetulnya kondisinya saudara. Ketika dikatakan kita berjumpa muka dengan Tuhan, itu lebih ke arah roh. Begini saudara maksudnya. Jadi saudara dikatakan Allah itu roh, kan? Barang siapa yang menyembahnya harus menyembahnya dalam roh. Dalam roh. Tahukah saudara, kita ini mati-mati ya. Cek satu. Hah? Cek satu. Baterainya kuat gitu kan? Baterainya. Baterainya ini. Nah, nomor satu. Situ loh tulisannya loh. Kan ada di situ. Full kan? Tadi malah enggak. Cek satu. Cek satu. Kalau rusak kayak gini, kita kembali. Oke, baik. Nanti ya. Oke, lihat. Jadi saudara, Allah itu roh. Saudara, ketika manusia itu diciptakan, kan unsur utamanya manusia itu adalah nafas, yaitu rohnya Allah gitu. Itu unsur utamanya. Dan itulah yang membuat dia bisa berhubungan dengan roh. Ya. Nah, jadi saudara, namun karena jadi ketika roh itu bercampur, jadi begitu dia masuk ke dalam tubuh manusia, jadilah manusia atau makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah jiwanya yang lebih dominan. Nah, jiwanya inilah yang tertipu. Tapi begitu dia tertipu, termasuk rohnya itu juga ikut tertipu. Ya. Jadi saudara diizinkanlah manusia hidup dengan akal budinya, dengan pikirannya, dan itu dikuasai oleh si jahat. Cik satu. Cik satu. Oke. Jadi manusia itu jiwanya jadi lebih dominan gitu. Dikuasai karena dia telah ditipu oleh si jahat, saudara. Ya, sehingga mulai saat itu, saudara, ketika rohnya itu terkubur, tertanam gitu. Jadi itu yang mengakibatkan mati gitu. Tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah gitu. Nggak bisa lagi punya rohnya itu tidak bisa berkembang lagi karena jiwanya makin lama makin kuat.
Lagian pengetahuan itu makin lama makin menarik, sama seperti ular itu, saudara. Kan dikatakan di situ dia yang paling cerdik gitu. Saudara bisa perhatikan, saudara, semua teknologi itu kan itu makin lama kan makin kalau seorang penemu gitu, itu penemuannya itu makin lama makin meningkat dan dia akan terus disibukkan dengan itu sampai dia mati. Baru selesailah dia gitu ya. Nah, jadi saudara, itu makin lama makin membuat dia itu walaupun dia itu tetap memanggil nama Tuhan gitu. Tapi karena rohnya mati, dia tidak akan pernah mendengarkan suara Tuhan. Nah, perhatikan saudara, ada satu kata di situ tadi itu saudara, yaitu di ayat yang ke-17 itu ya. Coba kita perhatikan 17. 17 dan 18 nanti kita lihat. Oke. Di bagian terakhir itu dikatakan, oh, saya baca aja ulang ya. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Perhatikan ini, saudara. Saudara, di bagian ayat yang barusan saya katakan itu, jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, ya, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Oke? Lalu diteguhkan itu dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Perhatikan saudara, dua bagian ini saudara, ketika seseorang itu dia dikuasai oleh ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu saudara, itu ke jiwanya ya, pikirannya berkembang jiwanya. Ya. Nah, tetapi sebetulnya itu jauh sekali berbeda dengan roh. Berbeda sekali dengan roh gitu ya. Nah, karena jiwa ini sebetulnya sudah ada di area masih di area kekuasaannya si jahat gitu. Jadi itu bedanya ya. Itu bedanya areanya. Nah, pengetahuan kita, jiwa kita ini pasti akan menolak yang namanya penderitaan. Itu masalah kita. Masalah kita paling serius adalah di situ. Makanya Tuhan datang dengan begini. Barang siapa miskin, berbahagialah orang yang miskin. Karena dialah yang punya kerajaan sorga. Puncaknya dia katakan, berbahagialah orang yang dianiaya karena aku. Ya. Nah, pintu ini saudara sama seperti yang dikatakan di sini sudah sampai diteguhkan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Nah, kita seluruhnya manusia selalu dihalangi untuk tidak bisa melalui pintu ini gitu. Jadi kalaupun orang mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab, maka ayat-ayat di dalam Alkitab yang baik, yang tidak menyakiti daging kita, itulah yang akan diarahkan. Nah, kemarin ya, istri saya dan anak-anak saya itu suka nonton Jerome. Gitu. Ternyata dia sudah terkenal. Ya memang kesaksiannya luar biasa. Tapi ketika ditanya, tokoh-tokoh dalam Alkitab mana yang jadi panutanmu gitu ya. Semua disebutkan. Satu pun nggak ada menyebutkan Yesus. Yang disebutkan apa? Daud.
mengalahkan Goliat? Daniel. Dengan segala hikmatnya. Orang bisa niru Daniel karena gini, saudara. Daniel itu dimasukkan ke gua singa, tapi singanya nggak makan dia. Orang mau meniru Yesus, tapi di mujizatnya. Tapi ketika naik di atas kayu salib, orang nggak pernah mau niru Yesus. Oh, itu kan Tuhan. Lalu kita mengambil anugerah. Kita nggak perlu mengalami seperti itu. Memang oke, Tuhan katakan, Paulus juga mengatakan, sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar, kalau aku tidak punya kasih, tak ada gunanya sama sekali. Jadi ada juga permasalahan daripada orang kalau dia itu punya ambisi ingin berkenan di hadapan Tuhan. Itu juga masalah di hadapan Tuhan. Jadi roh dengan jiwa itu dua hal yang sangat berbeda sekali. Ya. Nah, jadi yang pertama itu, saudara, rohnya itu harus dibangkitkan dulu. Untuk apa? Rohnya ini akan bangkit, akan berperang. Mari kita lihat, saudara, di ayat yang tadi itu. Ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jadi menurut daging itu artinya menurut jiwa kita yang belum diselamatkan. Oke? Jadi daging kita ini adalah eksistensinya diri kita. Atau pribadi kita yang sesungguhnya. Sama dengan begini ya. Ketika Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa satu. Kan itu dua kan, jadi dua pribadi kan. Nah, Bapa yang disebutkan dia itu adalah Roh Allah yang berinkarnasi di dalam dia. Jadi arti berinkarnasi itu adalah hidup menjadi daging di dalam dia. Oke, sejak masa pentahbisan itu, sejak dia keluar dari air itu, di situ baru sah. Artinya dia dinyatakan. Tadi ayat-ayat bilang di bawahnya itu dikatakan seluruh makhluk menantikan penyataan anak-anak Allah. Kapan itu terjadi? Ketika saudara menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Disinilah saatnya anak Allah itu dinyatakan. Namun tetap kita itu masih hidup di area si jahat gitu. Terjemahan firman Allah yang hidup menjelaskannya dengan baik ya. Coba itu ya. Nah, ayat yang ke-10 ya. Tetapi walaupun Kristus hidup di dalam saudara, tubuh saudara akan mati karena dosa. Lihat ya. Tetapi walaupun Kristus hidup di dalam saudara. Coba kita lihat di tadi terjemahan baru bilang gimana ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, nggak beda ya istilahnya, cara dia menitik beratkan kan beda ya, sebetulnya sama artinya, tapi begitu ditekankan seperti ini kita boleh mengerti ini cuma dibalik saja sebetulnya. Coba lihat ya, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, artinya ditekankan, artinya kalau Kristus ada di dalam kamu kayaknya kamu akan gimana gitu. Sebetulnya sama artinya dengan yang ini, saudara. Tubuh memang mati karena dosa. Jadi gini, kalau di sini katakan,
Tetapi walaupun, beda kan? Di sini jika. Kalau walaupun itu kan artinya ya tubuhmu tetap mati gitu. Walaupun gitu. Ya. Walaupun Kristus hidup dalam saudara, tubuh saudara akan mati karena dosa. Tetapi roh saudara akan hidup sebab Kristus telah mengampuninya. Jadi saudara, roh kita inilah sebetulnya yang bisa mendengarkan suara Tuhan, yang bisa berdoa. Saudara, ketika saya mulai begini, saya tetap teringat gitu ya, kepada orang-orang yang meninggalkan kita gitu ya, sudah 12 tahun gitu ya. Saya tetap merenungkan, memikirkan, bukankah dulu kami sama-sama komitmen Tuhan benar-benar mencari Engkau. Bahkan saya merasakan juga banyak di antara saudara juga yang tak siap ya, dengan bagaimana hari-hari ini kita mencari Tuhan. Saya tahu saudara. Dan memang bagi saya ini saudara, saya nggak tahu Tuhan bisa melihat hati saya gitu ya. Kalau seandainya pun Tuhan izinkan semua meninggalkan saya, dan saya sudah siapkan untuk itu, karena nanti kami akan jadi tua. Saya tinggal saya bersama dengan istri saya. Saya nggak tahu kita terpencar kemana, saya nggak tahu, kita mesti siap untuk itu. Gitu. Tetapi saudara, bahwa bagaimana kita mencari Tuhan selama ini, masa sih nggak ada hasilnya? Masa sih sulit menemukan jalan itu? Saya itu beberapa hari sedih saudara ya, sedih dalam roh saya gitu ya. Tapi saya diamkan gitu, karena saya nggak tahu gimana caranya. Karena di satu sisi saya bayangkan diri saya begini, bahwa jiwa saya, kepintaran saya, merasa tahu saya itu juga musuh saya. Gitu. Sementara saudara, kalau saya tidak buka mulut saya, maka ya Tuhan itu juga tidak akan mengalir. Itu prinsip. Tetapi kalau saya buka mulut saya, dilema juga, daging saya bisa keluar. Karena ingat tadi saudara, Kristus memang hidup dalam kita, dalam saya. Gitu. Saya juga dalam berdoa itu, saya ngerti bagaimana caranya mengalir di dalam doa, karena ya berdoa. Gitu. Saya ngerti. Dan saya merasakan bagaimana saya benar-benar tidak tahu harus berdoa. Benar. Saya tidak tahu. Jadi bagaimana caranya memulai berdoa, saya juga tidak tahu. Karena saya lakukan, begitu saya berdiam diri, saya berdoa, mau saya bicara, keluarkan dari mulut saya, ucapan doa saya, kadang-kadang pikiran saya kemana gitu. Dan saya yakin pasti saudara mengalaminya. Ya, saya sudah dengan sangat serius sekali ini menghabiskan banyak waktu dengan Tuhan. Merasa begitu, apalagi saudara. Ya, jadi saudara, ketika dalam posisi seperti itu, saudara, saya sedih gitu, saya nggak tahu, tapi saya tetap menanti-nantikan Tuhan gitu ya. Dan saya tetap terbuka hati saya di hadapan Tuhan. Jadi saudara, saya tiba-tiba saudara, saya ketika lagi dalam posisi berdoa gitu, biasanya saudara saya itu diam. Gitu.
Diam dan saya berdoa dengan hati saya. Berdoa dengan hati saya. Tapi biasanya itu saudara, itu paling lama berdoa dengan hati itu bisa fokus itu paling lama eh, beberapa detik lah, nggak sampai 1 menit. Yang fokus ya, bisa bicara dengan baik. Beda dengan ini saudara, beda dengan mendengarkan suara Tuhan. Gitu. Seperti yang saya katakan dua, itu rasanya dilimpahi, itu beda. Ini saya mengatakan tentang doa. Ya, jadi doa itu seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara pernah membayangkan bagaimana caranya Tuhan Yesus berdoa? Kalau kita Zoom tiap pagi, saudara, kita bersama-sama kan mendengarkan firman ya, mendengar perkataan ya. Itu beda dengan berdoa. Oke? Berdoa itu adalah mengucapkan sesuatu. Nah, di dalam doa itu, di situ kita akan melihat bahwa yang berdoa itu adalah Tuhan. Harus seperti itu. Nah, bagaimana rasanya kita mengetahui kalau Tuhan berdoa melalui kita? Ini satu pelajaran. Dan ini satu pengalaman. Oke? Nah, jadi ketika saya dalam posisi itu saya simpan kesedihan hati saya. Ya, simpan kesedihan hati saya karena tadi diingatkan yang tadi itu ya. Nah, namun saudara, satu ketika saya berdoa itu, kemarin itu, ketika saya berdoa itu, saya mulai merasakan aliran-aliran gitu. Saya mulai berdoa. Saya doakan sesuai dengan apa yang kita dengarkan gitu. Tuhan, terima kasih untuk hidup. Hidupmu mengalir di dalam kami Tuhan. Tuhan, betapa indahnya hidupmu. Itu lancar saudara, saya ngomong itu walaupun hampir seperti saya tidak buka mulut, tapi aliran kata-kata itu bisa mengalir dengan derasnya gitu. Jadi bukan hikmatnya Tuhan ya, tapi doa. Nah, saudara, dari situ muncullah pengajaran tentang saat anak-anak Allah dinyatakan. Tiba-tiba saudara, jadi ketika saya dapat kesempatan ya, nanti malam ya, jam 6 sore, mereka ibadah di sini, saudara. Kan saya sudah bilang sama saudara, waktu dulu kan, waktu pertama kali gitu. Pengen rasanya sharing dengan mereka. Tetapi gak mungkin kita paksain kan. Tapi ternyata mereka yang minta sendiri. Tuh. Dan caranya hebat sekali ya. Hanya dengan kita berikan mereka, kita kasih ya jamu mereka dengan teh dan roti berapa puluh ribu cuman. Dan itu sangat terkesan bagi mereka. Ada beberapa orang saya yang sudah sharing dengan mereka. Ya, karena mereka masih muda, saya anggap benar-benar anak saya gitu ya. Dan saya memang ingat sekali bagaimana lawatan Tuhan dulu, saudara. Saya ingat sekali. Dan itu selalu terngiang-ngiang gitu, betapa indahnya waktu itu. Yang kalau boleh saya katakan, sungguh sangat jarang menemukan itu sekarang. Saya berkali-kali ngajak saudara ke sini, sulitnya minta ampun gitu, berarti tempat ini belum menjadi rumah Tuhan. Atau hati saudara, ya kita belum menerima lawatan Tuhan seperti yang dulu minimalnya. Ya, dalam arti bagaimana kita bersama-sama dengan penuh semangat dan gairah. Karena pada waktu itu saudara, ada satu semangat saudara yang luar biasa, itu enggak terceritakan saudara. Di mana kita benar-benar tahu kita rela meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan pada waktu itu. Ya, itu
karena saya ada di dalamnya. Mungkin sudah gelombang keberapa saya ya, karena sebelumnya mereka sudah dilawat Tuhan. Saya sudah gelombang keberapa, karena saya masuknya tahun 97 ya. Orang-orang yang lain kan sudah masuk 92, 93 gitu ya. Saya 97 baru masuknya. Dan tapi saya benar-benar merasakan itu. Ya, lawatan itu ya. Nah, Saudara, jadi saudara, ketika saya merasakan itu, saudara, merasakan aliran doa itu, berdoa, saya diajar sesuatu begini, saudara. Jadi, ketika kita itu mengalami penderitaan, perhatikan ya, sini saudara, saya baca sekali lagi. Penderitaan kita sekarang itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak akan diberikannya kepada kita. Jadi kelak itu, saudara, bukan lagi nanti jauh lama, tapi sekarang ini, saudara. Ya, sekarang ini Tuhan nyatakan, sebab pada hari itu, ini nggak usah ya, kita ambil yang di terjemahan baru saja. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, antara jiwa kita dan roh kita yang membuat Tuhan itu bisa mengalir, anak-anak Allah itu dinyatakan, itu adalah harus roh. Gitu. Roh di sini maksudnya adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah ini bagaimana caranya dia bisa bermanifestasi? Musuhnya adalah daging kita. Makanya kita dibawa kepada penderitaan. Ditaklukkan. Jadi saudara, ketika sekarang saudara, kita itu ditaklukkan gitu. Kalau tadi di atas itu ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ketika kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, akhirnya hasilnya tidak ada. Lalu Tuhan bawa kita duduk di kaki Tuhan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. Kalau kita tahu, itu bahaya, saudara. Karena imajinasi kita pun bisa mengimajinasikan Tuhan. Itu masalahnya. Jadi wilayah imajinasi itu wilayah roh juga. Saudara, jadi ketika seseorang untuk sampai, jadi hanya ada dua kan di alam roh gitu kan. Kalau enggak dia iblis, ada Tuhan gitu. Nah, namun dua ini punya karakteristik yang berbeda. Nah, yang satu ini, saudara, yang satu ini, kalau dia sudah bisa kalahkan kita di area, kalau dia tidak bisa kalahkan kita di area kejahatan, negatif, maka dia akan menampakkan diri di area positif, area kebaikan. Yaitu sama seperti Petrus. Dia tarik tangan Tuhan, itu tidak akan sekali-sekali terjadi kepadamu, katanya. Lalu Tuhan menghardik dia. Petrus tidak tahu kalau dia iblis. Langsung loh dia katakan iblis. Kenapa saudara Tuhan mengatakan Petrus itu iblis? Karena pada saat itu saudara, benar-benar seluruh kesadaran Petrus dikuasai oleh iblis. Itu artinya ketika dikatakan dia iblis. Saudara mesti mengerti itu, saudara. Jadi jangan tersinggung ketika Tuhan tegur kita. Memang sih lebih baik, saudara, kalau Tuhan tegur kita langsung daripada melalui orang lain gitu. Tapi enak sih begitu. Kalau kita rendah hati, maka perkataan sekeras apapun, saudara, dari Tuhan terhadap kita, mau dibilang apa kita, silakan. Ya.
Sekalipun kita menganggap jangan-jangan ini setan, nggak usah takut. Nggak usah takut sama sekali. Karena kita ini anaknya kok. Di satu sisi kita adalah ciptaan. Memang dia pencipta kita. Suka-sukanya dia kok sama kita. Saudara, jadi saudara, ketika roh kita, saudara. Jadi ketika saya merenungkan itu, saya mulai menemukan begini. Oh, ada saudara secerca harapan di dalam hati saya begini. Langsung saya bangkit gitu, saya semangat. Oh, itu maksudnya. Saya mulai saudara semangat melihat anak-anak kita. Ada tekad di dalam diri saya begini, saudara. Ya Tuhan, sekalipun saya sendiri, kalau itu kehendak-Mu, saya akan berjalan bersama dengan. Itu ada satu tekad yang luar biasa. Saudara, barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan bagi semua. Saudara, kalau kita mengikuti Tuhan yang seperti ini, saudara, cenderung kita tidak akan dimengerti oleh orang lain. Saudara, dalam taraf ini bisa saja saudara tidak mengerti saya. Iya. Karena ketika Tuhan Yesus disalibkan, orang menganggap dia itu terkutuk. Dan dia terima itu, saudara. Coba saudara bayangkan Tuhan Yesus. Coba saudara bayangkan itu, saudara. Jangan saudara bilang, oh itu Tuhan. Sama, saudara. Kita ini manusia yang diinkarnasikan oleh Allah itu, saudara. Dia sendirian, saudara, ketika naik di atas kayu salib itu. Dia tidak peduli orang anggap apa dia. Bahkan benar-benar no reputation. Nggak ada reputasi. Saudara, kita ini masih mencari reputasi, saudara. Kita punya anak, kita pengen anak-anak kita sekolah baik, nanti mereka jadi besar, jadi ini, jadi kita punya banyak pengharapan. Untuk menerima segala kenyataan yang diizinkan terjadi kepada anak-anak kita, kepada diri kita sendiri, masih banyak hal yang kita minta ini dan itu kepada Tuhan. Artinya kita tidak bisa benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ngalami sendiri ya hal ini. Nah, jadi saudara, ketika saya menemukan itu, saudara, menemukan masalah Adam itu, saudara. Adam itu dia sendirian pertama sekali. Dan begitu dia salah, semua generasi di bawahnya membuli dia, kan? Benar gak? Habis baterai yang situ ya, nak? Hah? Apa di situ tulisannya? Berapa persen di situ? Hah? Kamu ini diajarin dari tadi. Dua katanya. Baik. Ya. Lihat saudara. Jadi ketika kita mulai menyadari, ketika dikatakan ayat 19, ayat yang ke-19, sekarang dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan. Ketika saya sharing, saudara, dengan anak-anak dari teknik itu ada 3 orang yang saya sharing dengan teknik. Ketika saya sharing cerita bahwa, tahu enggak, kalian ini, generasi kalian harus berbeda. Mungkin kalian sekarang melihat kondisi gereja, coba bandingkan sekarang. Kalau kalian misalnya pinjam gereja, apakah kalian bebas dengan gereja itu?
Tidak kan? Karena apa? Kalian tidak berjemaat di situ. Namun kalau kita kembali ke Alkitab, saya bilang, bukankah yang namanya rumah Tuhan, setiap orang berhak atas rumah itu? Namanya rumah Tuhan kok. Coba bandingkan gereja dengan masjid, saya bilang. Saudara, untuk orang-orang, kadang-kadang kita sering sekali kan, memang mereka buat kotor. Tapi untuk benar-benar kita jadi hamba mereka itu, saudara, itu sulitnya minta ampun. Sulitnya minta ampun. Karena kita langsung begini, nanti mereka akan mengotori. Padahal firman Tuhan jelas bilang, saudara, permasalahan kita itu ada di mana? Ada di jiwa kita yang gak rela menderita. Itu hal kecil, saudara. Kita belum dianiaya. Mereka belum bunuh kita. Mereka belum lempari kita. Padahal mereka lempari kita aja, saudara. Kita nggak bisa balas. Ini mereka nggak lempari kita. Tapi itulah namanya jiwa kita ini nggak mau menderita, saudara. Padahal pintu masuknya ada di sini. Ketika saya bilang sama mereka, ketika kita melakukannya, padahal itu kan sepele kan, apa sih pengorbanan apa yang sudah kita berikan. Namun hasilnya, saudara, kita bisa sharing dengan mereka. Mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika saya lihat mereka mendengarkan firman Tuhan, saudara, saya lihat wajahnya sukacita sekali, saudara. Itu seperti menantikan tetesan embun dari wajahnya yang sukacita. Itu benar-benar, saudara, saya bisa bayangkan mereka punya ekspektasi tentang masa depan. Tentang kehidupan yang akan datang. Ketika saya katakan kepada mereka, tahu nggak sorga itu apa? Saya bisa sharing panjang gitu. Kalau bukan karena saya suruh pulang gitu, ya mungkin nggak pulang gitu. Bisa dengar cerita. Saudara, kapan kira-kira gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi dan bangsa-bangsa akan datang kepadanya? Saudara, ayat-ayat ini saudara dulu itu sering sekali kita doakan. Dan itu awal-awal kalau saudara ingat, saudara, bagaimana kita terus mengatakan ayat itu untuk rumah Tuhan ini, saudara. Mungkin sudah berkali-kali. Sampai orang pada keluar dari sini, rasanya itu belum menjadi kenyataan. Pada waktu tempat kita menjadi besar, justru kita makin berkurang, bukan makin bertambah. Mungkin saudara ada banyak yang berpikir, kok bisa begitu ya? Oh, itu mungkin saudara bisa bilang, oh karena Pak Parlin begini, terlalu ini sih. Saudara, saya mengetahui itu, saudara. Tetapi saudara, saya pun nggak tahu karena tidak mungkin saya mundur ke belakang. Karena saya sudah tahu kemunafikan. Gimana rasanya menjadi besar tapi sebetulnya nggak ada lagi kehidupan di dalam. Yang ada adalah emas dan perak, tapi Tuhan tidak ada. Tapi gereja mula-mula, mereka itu emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, berjalanlah dalam nama Yesus. Yang kita punyai adalah Tuhan. Ya saudara, sebab dengan sangat penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, ketika saya mulai merasakan itu ya, ketika saya merasakan Tuhan, saya merasakan saya bisa berdoa, saya mulai mengalir berdoa, saya doakan anak-anak dari paling kecil, saya doakan satu-satu. Dan ketika saya lihat mereka
ketika berebut tempat tidur gitu ya. Mulai agak mau berantem gitu ya. Semalam saya lihat, ya habis mau berantem gitu ya. Kan aku yang siapkan ini tadi. Aku mau di sini ya. Marvel gitu ya. Kadang-kadang kita kan nggak ngerti kan kalau mukanya panjang kayak gitu gimana gitu ya. Emosi kali gitu ya. Itu kan karena kita nggak kenal. Tapi coba kita masuk ke dalam. Kita terima emosi mereka. Oke, udah tidur. Nah, besok nanti Sabtu ingat ya. Tempat tidur yang satu lagi yang besar kita bawa sih. Turunin ke bawah. Sampai sekarang udah di atas semua. Saudara, mana mudah kita langsung membayangkan mereka itu jadi orang-orang baik gitu, jadi anak-anak yang baik. Berarti kan gak ada penderitaan. Saya mengharapkan langsung anak saya berubah gitu kan. Iya, satu hari bisa berubah, oke, haleluya. Bisa berhenti main game. Setelah itu main lagi kan. Pak tuh kan. Tapi coba lihat tadi anak-anak saudara tadi. Aduh, itu saya di belakang tadi melihat ketika yang praise tadi. Apa lagu praise tadi? Hah? Apa lagu praise tadi, Mak Michelle? Hah? Kita di itu gerakannya itu tadi. Saya dari belakang. Oh, itu ada satu rasa. Oh, haleluya gitu. Tahukah saudara? Saudara mesti memperhatikan karena Allah itu roh gitu loh. Allah itu ada di mana-mana, nggak kelihatan. Jangan saudara pikir, oh Tuhan itu ada di situ. Dia ada di situ loh lagi. Jangan, enggak kayak gitu. Itu tipuan. Enggak. Roh itu ada, roh Allah itu kan katanya kan dia nafas kita. Tahu nggak maksudnya apa? Jadi semua tentang wataknya dia kita hidupi. Dia setia. Coba sampai hari ini dia setia kepada kita. Coba ingat-ingat lagi mana kita dulu. Sampai bisa kita hari ini. Aduh. Bagaimana dia mengampuni kita. Berapa banyak kita berdosa. Bahkan kita ini orang-orang yang berhutang. Kita berhutang kepada roh gitu loh. Dia menuntun kita. Nah, jadi saudara, dia itu ada di antara kita gitu loh. Kita mesti melihat itulah seni menanti-nantikan Tuhan. Jadi contoh-contoh dalam Alkitab itu banyak sekali contoh. Itu contoh-contoh saja, saudara. Jadi realitanya itu setiap hari itu berbeda. Jadi satu demi satu saya perhatikan. Saya ingat wajahnya orang politeknik itu wajahnya cerah. Saya lihat anak-anak, saya lihat si Miguel, saya lihat si Mikael gitu. Lagi mereka mandi, naik ke atas gitu ya. Takut ke bawah, saya temani ke bawah. Benar gitu. Temani turun ke bawah. Mandi di bawah ya, saya siapin. Belum lagi yang lain, belum pada bangun gitu ya. Saya harus temani mereka tidur sampai tidur dulu, pastikan anak laki-laki tidur. Ternyata anak perempuan belum tidur. Saya harus buka kamarnya, kok belum tidur. Biasanya kan anak cowok yang duluan, yang anak cewek duluan. Ini masih cari kutu gitu kan. Pastikan punya tidur. Bangunnya jam berapa tadi? Jam 6. Udah dibangunin pun. Aduh. Pokoknya siapa yang duluan mandi lah gitu. Yang lain, kamu duluan mandi. Yang penting bisa tidur lagi 5 menit lagi. Doa. Saudara, tapi dalam hati saya, saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Mau bagaimanapun mereka, saudara. Mau gimana pun rasanya,
kebangunan itu masih lama sekali ya, kebangunan rohani itu atau anak-anak Allah dinyatakan. Tetapi hari ini, setiap hari kita boleh menikmati Allah menyatakan. Dan walaupun belum secara terang-terangan dinyatakan kepada kita, tetapi saudara, itu baik bagi kita. Supaya kita apa? Tidak cepat bosan. Jadi ketika saya melihat itu, saya melihat lagi tadi semua. Saya dengar dari belakang saya ibadah sekolah minggu di sini, saya tiduran di belakang sambil doa. Itu saya dengar disebutkan nama Nail gitu. Ya. Oh, Nail sudah datang kah? Saya nggak tahu tadi Glory datang jam berapa Glory? Hah? Oh, pasti masih naik di sini. Masih ketemu di sini. Puji Tuhan. Ada perbaikan gitu kan. Berarti kan Tuhan menjamah orang tuanya gitu kan. Benar nggak? Minimal saudara hati saya itu. Karena kan nggak mungkin lagi ngomong-ngomong terus kan. Tersinggung nanti kan. Menderita lagi saya nanti kalau saya ini kan. Saya babat habis lagi gitu kan. Saya juga yang kena. Nah, ketika saya dengar nama Nail gitu ya. Oh, berarti orang tuanya pasti datang. Sudah senang. Itu cukup menghibur bagi saya, saudara. Berarti gini, saudara, yang saya lihat itu berarti Tuhan itu hadir gitu, menggerakkan kita. Kita ini, saudara, sudah terlalu lama hidup dengan daging kita, saudara, dengan kemalasan kita, dengan keegoisan kita. Kita hidup untuk diri kita sendiri, saudara. Ketika saya perhatikan itu, saudara ya, saya dengerin, ya, Uli ada di sini lagi gitu kan. Di mana dia sibuk sekali dengan keluarganya di sana kemarin gitu, harapan saya gitu ya. Ayo, walaupun nampaknya kan kita nggak ada kerjaan di sini. Tapi begitu ada di sini saya lihat, lah ya, datang ke atas tadi malam gitu ya, dia. Saya sengaja bilang bikin teh lagi gitu ya. Tahu nggak saudara? Tempat ini saudara, untuk Tuhan hadir di sini dan tempat ini menjadi pusat perhatian orang. Itu suatu saat, itu sudah mulai terjadi hari-hari. Tahukah saudara? Kalau kita ingat dulu ketika pertama kali gereja Betani ada di Batam ini, saudara. Tahu nggak? Itu kita itu full timernya banyak sekali. Saudara. Entah kenapa saudara orang rela menjadi full timer. Itu posisi-posisi mereka penting loh, saudara. Perusahaan. Dan ketika mereka masuk di gereja pada waktu itu, mereka tidak ditawarkan gaji seperti gaji mereka dulu. Tidak. Dan bahkan ketika saya dulu tahu, ketika saya dapat uang makan gitu, itu saya terkejut juga. Oh, ternyata ada dapat uang juga. Tapi itu cukup banyak sekali, saudara. Bahkan saya ingat dulu, saudara, untuk gaji kami, saudara, itu harus nunggu dari pusat. Karena keuangan kita nggak cukup. Jadi harus bikin laporan semuanya gitu ke pusat gitu. Makanya keuangan kita dicek selalu dari pusat. Tahukah saudara? Kerajaan Allah. Saudara. Ketika dia bangun kerajaan Allah ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita boleh berjalan sampai dengan hari ini semata-mata karena Tuhan. Saudara, kadang-kadang saudara kita berpikir gitu ya, ketika kita boleh menikmati ya,
alat-alat yang bagus gitu ya. Kalau dipikir-pikir saudara, terlalu pemborosan. Tapi tahukah saudara, kalau kita ingin melihat bagaimana orang-orang datang ke sini, saudara, semangat hidupnya Tuhan itu benar-benar harus ada di antara kita. Saya tahu saudara, kita satu dengan yang lain saudara. Kalau saya boleh rasakan saudara, ada jarak saudara. Kemurnian yang kita miliki dulu saudara. Saya tidak tahu gimana caranya. Tapi saya percaya saudara, ketika masing-masing kita mau memandang kepada Tuhan. Ketika saya bilang ke anak-anak, ketika mereka, wah hanya masalah tempat tidur gitu ya. Ternyata saudara, harusnya kan sudah berkurang gitu ya. Sudah berkurang si ini ya. Nail kan gak ikut kan. Jadi kalau kemarin kan Miguel, Mikael, Nail, sama ini. Yabes gitu di sampingnya. Lalu di sampingnya lagi Marvel gitu. Itu udah sempit sekali itu. Berarti kurang satu kan, berarti bisa masuk satu lagi. Nah, tadinya Tian tidur di karpet itu ya. Karpet merah itu ya. Nah, ternyata malam-malam katanya pindah lagi. Nggak bisa tidur di situ katanya. Oh, dia berdesak-desakan lah mereka di situ. Jadi ketika tadi malam, Tian saya bilang ke sini, wah, nggak bisa aku tidur di situ katanya. Oh, gitu ya. Lalu saudara, ketika dia pindah ke situ ya, ada yang mau mengalah gitu kan. Udahlah kamu di sini. Ya, kamu di situ loh, kan kamu tidurnya lasak gitu katanya. Jadi Tian itu tidurnya agak gimana gitu, kayak bisa. Saya nggak tahu semalam lasak. Kalau masih di situ kan masih tenang gitu kan. Kalau sudah mimpinya gitu kan. Tapi saudara, itulah sebetulnya kehidupan oleh karena ego kita. Itu semua pasti kita lewati. Namanya kita manusia. Sama saya juga. Saudara pasti akan menemukan banyak sekali kekurangan saya. Dan saya pun menyadarinya. Saya tidak boleh membohongi saudara dengan keadaan saya. Sesungguhnya saudara bisa lihat sendiri. Tapi tahukah saudara? Kenapa? Hah? Kenapa? Hah? Kenapa? Sudah mati kok? Sudah mati? Oh, masih hidup. Kenapa? Baterainya aja, baterainya laptop itu udah dimatiin. Coba matiin semua, cabut. Itu kan, udah. Itu jangan dicabut dong. Itu kan ke layar. Oh, ya nggak apa-apa, udah ya mati. Oke. Saudara, ketika saya perhatikan itu saudara, saya perhatikan dari yang ngalah gitu ya. Ya tidur. Ya saya cuman bilang begini, harus mengalah gitu. Tapi saya bilang udah, nanti Sabtu ingatin ya, kita angkat tempat tidur ke bawah. Saudara, untuk melihat bagaimana Tuhan itu nyata di tengah-tengah kita, saudara. Semua itu adalah tergantung kita semua. Saudara. Mau sampai kapan, saudara? Kita nggak bisa, saudara. Tak ada gunanya kita menunggu lagi di tempat lain gitu. Nggak ada gunanya. Makanya dikatakan kalau ada orang bilang Tuhan ada di sana, jangan percaya.
Tuhan itu ada di antara kita, di hidup kita. Kalau kita rindu melihat sorga seperti yang Tuhan katakan, saudara. Saudara, ditentukan bagaimana kita memandang Tuhan setiap hari. Tapi bukti daripada memandang Tuhan adalah bagaimana kita menerapkan. Saudara, hari Kamis ya, saya mengajak kita doa sama-sama di sini ya. Di bawah nanti kita doa ya. Tapi kita doa. Ya, kita belajar sekalian doa, sekalian kita itu apa namanya ya, bersekutu gitu. Ya, kita ya benar-benar bawalah dengan hati, bayangkanlah saudara. Bagaimana caranya saudara kita membuktikan bahwa Tuhan ada di antara kita. Masing-masing kita. Mari kita belajar sama-sama. Mari belajar kemurahan hati. Ya. Kalau misalnya belajar, kalau misalnya kita bawa makanan gitu. Yuk belajar kita bawa yang terbaik gitu. Kita sudah belajar bagaimana persembahan kita, saya tidak pernah paksa saudara. Ya. Tuhan pelihara kita sampai dengan hari ini. Saya terus wanti-wanti, Tuhan wanti-wanti, saya tidak akan ngomong tentang perpuluhan lagi, tentang apa lagi. Selama kita menjalankan bersama-sama, kita akan melihat Tuhan yang kita nanti-nantikan itu menjadi nyata. Saudara, biarlah kiranya kita saling menghibur. Saya sudah katakan sama saudara tadi ketika saya dengarkan nama Nael disebut tadi, berarti Nael sudah datang, itu saya senang, saudara. Terhibur sekali. Ketika saya dengar tadi kalau Glory sudah datang 9:4, saya terhibur juga, saudara. Kita bergantung sepenuhnya. Untuk kita boleh melihat apa yang Tuhan nyatakan ini, saudara. Barang siapa menyembahnya, harus menyembahnya dalam roh. Tahu saudara, rohlah yang tidak dirusak. Dan dia sedang keluarkan roh kita dari cengkeraman jiwa kita. Jadi saudara, kalau dikatakan, jadi ketika dikatakan nanti tubuh kita ini diubahkan dalam sekejap. Itu kalau orang mengajarkan tentang itu saudara. Si Joseph Prince kemarin ngajarin tentang ini. Dia bilang begini. Tubuh kita ini, bahasa aslinya katanya begini, akan diubah dalam sepersekian detik atom katanya gitu. Kayak kalau dengar itu saya ketawa dalam hati. Ketawanya gini saudara. Kita terlalu pintar berteori. Tetapi bagaimana nyatanya perubahan itu dalam hidup kita, kita tidak lihat. Sering-seringlah saudara memperhatikan wajah saudara. Memperhatikan kondisi hati saudara. Ketika saudara murung, cepat-cepatlah sadar. Ketika saudara ada rasanya grundel di sini. Rasanya di sini panas hati gitu. Oleh karena apa saja saudara? Cepatlah datang kepada Tuhan. Karena saudara, kalau saudara bawa itu terus saudara, itu saudara, roh saudara itu tidak bisa bebas dia. Saatnya akan tiba. Seluruh makhluk bukan lagi menantikan, tapi sedang melihat. Ketika saudara anak itu bilang begini, iya Pak, kami ini pengen sekali mendengarkan khotbah Bapak itu seperti apa sih. Gitu. Biasanya saudara antara mereka aja yang khotbah gitu. Tapi kali ini saudara, mereka minta dan mereka kasih temanya gitu ya. Dan hati saya begini,
ada kesempatan memberitakan kabar baik. Dan tema yang mereka berikan itu bagi saya cukup ini ya, padahal mereka siap ya dengan tema ini. Itu bagi saya cukup luar biasa. Apalagi kalau yang diajar itu kan orang anak-anak kuliahan kan enak lagi ya. Karena apa saudara? Sedangkan di PIU aja kemarin saya dibilang, Bapak itu kalau khotbah kayak dosen katanya. Berarti ini pas ini nanti ya. Jadi kayak dosen lah saya gitu. Dikenapi. Saya sudah pernah jadi dosen di Malaysia kan. Dosen sekolah teologi ya kan. Nah, saudara, mengarahkan hati orang kepada Tuhan, kepada yang murni, pasti orang akan tertarik. Anak-anak muda, saudara, mereka yang belajar kan mereka itu kan pengen pintar. Ya. Tapi mereka tidak tahu kan racun-racun apa yang ada di dalam pendidikan itu. Bayangkan saudara, ketika sekarang anak-anak muda itu mendengarkan Tuhan mengajari mereka. Saudara, tahukah saudara, kualitas perkataan kita, semakin kita dihancurkan oleh Tuhan, semakin kita itu boleh mengucap syukur untuk segala keadaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Kualitas perkataan kita akan sama dengan kualitas firman. Di situ saudara, ketika saya diajar gitu ya, ketika saya dalam waktu yang singkat itu diajar tentang itu. Oh, itu maksudnya. Jadi ketika saya dari kesedihan saya gitu ya, dari satu rasa sedih, lalu saya tiba-tiba mengalami itu saudara, membuat sumringah gitu ya, semangat gitu. Saya tahu itu Tuhan. Biar kiranya saudara, hari-hari ini kita boleh mengalami Tuhan lebih banyak ada di antara kita. Saya berdoa saudara, setiap kita punya hati yang sama. Perkenalkanlah Tuhan yang nyata itu kepada siapapun di luar sana. Tuhan itu nyata dan sangat nyata. Kalau saudara mengalami perubahan dalam hidup saudara, pasti saudara akan menceritakan perubahan dalam hidup saudara kepada orang lain. Dan saya percaya saudara, ketika saya berdoa saudara, saya meminta kepada Tuhan, Tuhan, biarlah kerajaanmu makin lama makin luas. Bisakah saudara membayangkan tempat ini saudara dipenuhi dengan orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Dipenuhi dengan orang-orang yang murah hati. Dipenuhi dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Dipenuhi dengan orang yang mengorbankan dirinya untuk Tuhan. Dipenuhi dengan anak-anak yang bebas mengekspresikan, menari. Dipenuhi dengan para pencipta-pencipta lagu. Di mana lagu-lagu yang baru membanjiri dunia ini sudah. Lagu-lagu hasil hubungan mereka. Gelombang pertama lagu sudah selesai. Kita akan masuk ke gelombang kedua. Siap-siap ya. Dan si Esther katanya ada. Tapi katanya cuma itu aja. Mana Esther ya? Katanya nadanya belum ada katanya. Sama kayak ini. Jadi korban lagi. Memakai gitu. Gak apa-apa lah. Yang penting kan ada itunya kan. Sama-sama gitu ya. Marvel. Wah, semangat. Yes. Adik mulai ya doa ya. Sudah ada ya? Sudah ada yang baru? Sudah mulai terlintas gitu. Yes. Jadi Tuhan rilis siap lagi. Nah kali ini apa namanya royaltinya dari gereja. Ya semangat gitu kan. Kemarin kan dari Amang Guru kan. Oke. Sekarang
dari gereja. Ya, supaya semangat kan, kembang kedua. Lihat ya, Tuhan akan melimpahkan berkatnya berlimpah-limpah atas semua kita. Tuhan sangat senang memberkati kita semua. Mari kita tatap hari depan, saudara, dengan penuh pengharapan. Kata Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan apa? Tuhan Allah. Haleluya. Munculin dulu siapa yang hadir. Nah, stop dulu. Stop. Kepada Marvel dari Omar Rahel. Shalom Omar Rahel. Kita serahkan gift-nya untuk Marvel. Mana Marvel? Sama apa ya? Anika. Ayo Mami, serahkan. Ayo maju ke depan. Wah, supaya semangat bikin lagu kedua. Kita nantikan. Siapa? Siapa jadinya? Marvel. Terima kasih Om Rahel. Bilang. Haleluya. Oke, Tuhan berkati. Semangat lagu kedua ya. Oke. Tuhan Allah. Tuhan Allah selalu sertaku, Kau selalu menuntunku di setiap waktu. Tuhan Allah, Engkau berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kami. Tuhan Allah, Tuhan Allah mana? Nyertaiku, menuntunku di setiap langkah hidupku. Tuhan Allah tinggal dalamku dan ku tinggal di dalam. Tuhan Allah, Tuhan kaiku, menuntunku di setiap langkah hidupku. Allah tinggal dalamku dan ku tinggal di dalammu, dan ku tinggal di dalammu, dan ku tinggal di dalam. Oke, di pengumuman tadi ya, hari Kamis kita doa bersama ya, jam 7:30 ya. Kita nanti doa di bawah ya. Kita berdoa supaya Tuhan boleh menyingkapkan lebih banyak lagi dan kita boleh menghidupinya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur siang hari ini buat anugerah. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau boleh menyatakan dirimu di tengah-tengah kami. Dan kami semua boleh menikmatinya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk hidup-Mu yang semakin hari semakin Engkau limpahkan dalam kami. Semakin jelas Tuhan kami dapat memandang Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
Terima kasih. Tempat ini kami persembahkan bagimu Tuhan. Karena ini juga dari Engkau. Biar kiranya seperti yang Kau kehendaki, jadilah atas tempat ini. Tuhan, biarlah kiranya tempat ini boleh menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang akan Engkau ubahkan menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses dalam mengenal akan Tuhan. Biarlah orang-orang Engkau bawa ke tempat ini untuk diperlengkapi, untuk masuk dalam langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Mari saudara kita angkat, kedua tangan kita arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang Tuhan dengan penuh sukacita. Kiranya anugerahnya, damai sejahtera, kasih setia yang berlimpah-limpah, dia limpahkan, dia curahkan bagi kita semuanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan sama berkati. Selamat hari Minggu. Memberkati semua. Shalom. Memberkati Mama Rahel. Siapa lagi tuh?